Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 3, hari ini kita akan melanjutkan materi PAI-nya, yaitu tentang Allah itu Maha Esa, Allah Maha Pencipta, dan Allah Maha Pemberi. Nah, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman ya. Dari yang pertama, Allah itu Maha Esa. Artinya Esa yaitu tunggal atau satu. Allah adalah tempat manusia menyembah dan memohon sesuatu. Dalilnya ada di Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Ini insya Allah teman-teman sudah hafal semuanya ya. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allahu Ahad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Ini arti dari Quran surat Al-Ikhlas. Nah, selanjutnya. Nah, di surat Al-Ikhlas yang sudah kita baca tadi, itu ada isinya yaitu tentang mengesahkan Allah ya teman-teman ya. Jadi, Allah itu Esa, kemudian tempat memohon itu hanya kepada Allah, kemudian Allah itu tidak punya anak dan juga tidak mempunyai orang tua. Nah, itu ya. Jadi, isinya murni tentang keesaan Allah. Selanjutnya, yaitu segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah. Oleh karena itu kita, yang pertama, beribadah hanya kepada Allah. Kemudian tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini menyekutukan Allah ini termasuk perbuatan syirik. Dan syirik ini termasuk dosa yang besar ya teman-teman. Dan yang keempat, tidak boleh meyakini ramalan-ramalan nasib. Ya. Kemudian yang kelima, ini kita memperbanyak zikir kepada Allah. Nah, ini bentuk ibadah bukti kita ya untuk mengesahkan Allah itu bisa kita lakukan 5 cara ini. Kemudian selanjutnya teman-teman perhatikan 3 gambar ini ya. Ada sopir bis, kemudian ada masinis kereta, dan juga ada pilot mengemudikan pesawat ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat sopirnya ada yang mengemudikan itu ada berapa orang ya? Ada 1 ya. Sopir bis ada 1, masinis ada 1, pilot juga ada 1. Nah, coba teman-teman bayangkan kalau misal pengemudinya ini ada 2 atau lebih dari 2 orang. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, pastinya tidak nyaman ya teman-teman ya, alat transportasi yang dijalankan. Dan pastinya bisa membahayakan penumpangnya. Nah, ini sama seperti alam semesta ini. Jadi yang mengatur tuh hanya satu, yaitu siapa teman-teman? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi semuanya itu yang mengatur Allah dari terbitnya matahari sampai tenggelam, kemudian ada musim hujan, musim dingin, kemudian ada gunung, kemudian ada lautan. Nah, itu semuanya Allah yang mengatur ya. Jadi Allah tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Itulah bentuk kuasanya Allah ya teman-teman ya. Selanjutnya, sifat Allah yang kedua yaitu Al-Khaliq. Al-Khaliq itu Allah Maha Pencipta. Jadi Allah itu sebagai Al-Khaliq, dan kita ini atau ciptaannya Allah ini disebut dengan makhluk. Nah, melalui kuasa Allah yang Maha Pencipta terjadilah alam semesta ini yang terdiri atas langit, bumi, dan seisinya. Isinya ada apa aja? Matahari, bulan, bintang, gunung, lautan, sungai, dan sebagainya. Nah, Allah menciptakan segala macam makhluk yang berbentuk maupun yang tak kasat mata. Jadi ada yang terlihat dan tidak terlihat. Contohnya yang tak kasat mata itu apa ya teman-teman ya? Yang disebut dengan makhluk goib, ya, itu ada jin, ada setan, iblis, nah itu ya. Kemudian
Sebagai makhluk yang diberi akal oleh Allah, sudah seharusnya kita senantiasa berpikir tentang keagungan, kebesaran, dan kekuasaannya Allah. Selanjutnya, setelah Allah menciptakan alam semesta beserta isinya yang begitu banyak ini ya teman-teman ya. Kemudian sikap kita terhadap ciptaan Allah bagaimana ya? Yang pertama dan yang paling utama yaitu kita harus bersyukur dulu. Bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Bersyukur kepada Allah caranya gimana? Yaitu dengan cara taat beribadah kepadanya. Kita jalankan semua perintah-perintahnya Allah, kita jauhi larangan-larangannya Allah. Ya, kita juga bisa membaca dengan bacaan tahmid, bacaan zikir, ya itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Jadi kita harus wajib mensyukuri atas pemberian Allah atau ciptaan Allah ya teman-teman ya. Selanjutnya ya, terhadap ciptaan Allah kita juga harus lestarikan dengan cara menanami pepohonan dan menjaga lingkungan. Nah, ini sedikit contoh saja dalam melestarikan ciptaan Allah ya, teman-teman. Selanjutnya yaitu kita akan belajar Allah Maha Pemberi. Ini salah satu Asmaul Husna ya, teman-teman, Al-Wahhab. Jadi, untuk video hari ini kita belajarnya bab 3, Allah Maha Esa dan Maha Pencipta itu ada di bab 3 ya. Kemudian kita lompat ke Allah Maha Pemberi. Kita belajar satu Asmaul Husna untuk semester 1 yaitu Al-Wahhab yang ada di bab 7 halaman 82. Nanti sisanya 2 Asmaul Husna yang lainnya yang ada di bab 7 ini insya Allah kita pelajari di semester 2. Nah, ini sebenarnya ngajarnya sesuai KD ya, karena Al-Wahhab ini masuknya ke KD semester 1 gitu. Nah, kita bahas ya untuk yang Al-Wahhab. Al-Wahhab di sini artinya Maha Pemberi. Allah memberi karunia kepada semua makhluk yang dikehendaki. Kemudian Allah memberi tanpa pamrih atau tanpa mengharap imbalan. Allah memberi kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Allah memberi tanpa batas waktu, kapanpun dan dimanapun. Dan Allah selalu memberi yang terbaik untuk makhluknya. Nah, di sini Usma kasih contoh, Allah itu menurunkan hujan, ya, tanpa kita minta Allah turunkan hujan. Kemudian juga sinar matahari yang selalu memancar, ya, itu semuanya bentuk karunia Allah. Selain itu, pagi hari kita juga bisa menghirup udara segar, ya. Itu semua Allah beri secara cuma-cuma, ya. Kita tidak harus membayar untuk mendapatkan udara bersih itu. Nah, tugas kita yaitu memanfaatkan karunia atau pemberian yang sudah Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Gitu ya, teman-teman. Selanjutnya, ya, kita syukuri dan kita teladani dari sifat Al-Wahhab atau Maha Pemberi ini ya. Yaitu dengan cara kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, suka memberikan sesuatu kepada orang lain. Yang kedua, kita memberinya itu dengan rasa ikhlas. Kemudian yang ketiga, memberikan kepada orang lain itu tanpa diminta atau disuruh. Jadi memang betul-betul panggilan hati ya. Yang keempat, berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Jadi ini di sini mengajarkan untuk saling berbagi ya teman-teman ya. Berbagi itu tidak harus menunggu kaya dulu ya. Alhamdulillah sudah kita bahas 3 sifat Allah hari ini. Ada Allah Maha Esa, Allah Maha Pencipta, dan Allah Maha Pemberi. Untuk tugas PI hari ini, yang pertama, menyimak video PI hari ini sampai selesai. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa buka buku PAI-nya halaman 27 sampai 30, itu teman-teman baca yang bab 3. Kemudian dilanjutkan yang Al-Wahhab atau Maha Pemberi di halaman 81 sampai 83. Nah, jika keduanya ini sudah, ya, teman-teman bisa mengirimkan laporan voice note dengan menyebutkan. Nih, teman-teman menyebutkan ini. Allah Maha Esa, artinya Allah satu. Allah Al-Khaliq, artinya Allah sebagai pencipta.
Allah Al-Wahhab, artinya Allah Maha Pemberi. Nah, 3 ini dilaporkan ke Usmel via voice note. Nah, ini saja tugasnya untuk PAI hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan ulangan. Materinya ada surat An-Nasr. Ini yang pertama, bab pertama yang kita pelajari. Kemudian ada sikap percaya diri dan mandiri dari Nabi Muhammad. Dan yang ketiga tentang video hari ini, materi hari ini, yaitu 3 sifat Allah. Allah Maha Esa, Allah Al-Khaliq, dan Allah Al-Wahhab. Itu ya teman-teman ya. Jadi untuk tugasnya PAI hari ini insya Allah ringan. Teman-teman juga bisa mempersiapkan untuk ulangannya. Nanti insya Allah ulangannya via Google Form. Lewat Google Form ya teman-teman ya. Oke, sudah cukupkan untuk materi PAI hari ini. Kita belajar Allah Maha Esa, yang artinya Allah satu. Allah Al-Khaliq, yang artinya Allah sebagai pencipta. Kemudian yang ketiga ada Al-Wahhab, yang artinya Allah Maha Pemberi. Nah itu ya teman-teman. Bismillah cukupkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.